Mungkin aku salah satu dari perempuan yang beruntung menemukan kebahagiaan, walaupun di malam pertama aku dibuat menangis. Tapi dia laki-laki yang sangat perhatian. Di sebuah desa pesisir di Jawa Timur yang tenang, terletak rumah kecil berdinding bambu dan beratap rumbia. Nama desanya Sumbermulyo, terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi kaya akan kehangatan dan kejujuran. Di rumah itu tinggallah Rani, 25, seorang perempuan muda dengan wajah bersih, mata tajam penuh tekad, dan senyum yang selalu hadir meski hidup seringkali pahit. Ia tinggal bersama ibunya, Nyai Surti, yang sejak 2 tahun terakhir terbaring lemah karena penyakit ginjal kronis. Ayahnya telah tiada, meninggalkan utang dan kenangan. Setiap pagi, Rani bangun sebelum subuh. Ia menyiapkan bubur hangat, memeras jeruk, lalu membantu ibunya minum obat yang harganya semakin tak terjangkau. Untuk mencukupi kebutuhan, Rani bekerja, serabutan, menjahit, membantu panen padi, bahkan menjual kerajinan tangan ke pasar kota. Tapi semua itu tak cukup. Tagihan rumah sakit terus menumpuk. Dokter bilang ibunya butuh cuci darah rutin dan obat impor, yang harganya setara dengan gaji 1 tahun seorang buruh desa. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Rani duduk di depan lilin yang redup, menatap surat dari rumah sakit. Matanya jatuh ke kertas itu. Ia tak tahan melihat ibunya meringis kesakitan setiap malam. "Aku harus pergi," bisiknya pelan. "Aku harus mencari jalan." Keesokan harinya, seorang tetangga datang membawa kabar. Ada agen penyalur tenaga kerja yang mencari perempuan untuk bekerja di luar negeri, Brunei Darussalam. Gajinya besar, katanya. "Tapi hati-hati, Rani," pesan tetangganya. "Banyak yang pulang dengan luka, bukan uang." Namun, Rani sudah mantap. Ia tak punya pilihan. Setelah berdiskusi dengan ibunya yang menangis, ia menandatangani dokumen, melepas status sebagai warga desa, dan memulai proses administrasi. Selama 2 bulan, ia menjalani pelatihan singkat, bahasa Melayu dasar, etika kerja rumah tangga, dan kesehatan. Ia belajar sabar, belajar rendah hati, belajar bertahan. Hari keberangkatan tiba. Pagi buta, warga desa berkumpul di depan rumah. Beberapa menangis, memberi doa dan makanan bekal. Rani memeluk ibunya erat-erat, berjanji akan kembali membawa kesembuhan dan kebahagiaan. "Jangan lupa sholat, nak. Jaga diri. Jangan takut. Tuhan selalu bersamamu," bisik sang ibu. Dengan hati berat tapi penuh harapan, Rani naik angkot menuju stasiun, lalu ke bandara. Dari sana, ia terbang ke Brunei, negeri kecil di kawasan Asia Tenggara yang kaya minyak, modern, dan asing baginya. Saat mendarat, Rani terpana. Gedung pencakar langit, mobil mewah, jalan bersih, dan suasana yang begitu teratur. Ia merasa seperti orang dari dunia lain. Ia dijemput agen dan langsung dibawa ke rumah majikan kaya di pinggiran Bandar Seri Begawan. Majikannya, seorang wanita keturunan Brunei Melayu yang dingin dan perfeksionis, langsung memberinya aturan ketat. Bangun jam 4 pagi, tidak boleh membawa ponsel, dan dilarang keluar tanpa izin. Hari-hari pertama berat. Rani disuruh mencuci, menyetrika, membersihkan seluruh rumah yang luasnya seperti 2 kali desanya. Ia sering diomeli karena salah memakai deterjen atau salah melipat baju. Tapi Rani tak pernah membalas. Ia bekerja dengan hati, karena setiap upah yang dikirim, ia bayangkan ibunya bisa tersenyum lagi. Meski terkurung, Rani tetap menjaga martabatnya. Ia sholat 5 waktu, membaca doa sebelum makan, dan selalu bersikap ramah pada sesama pekerja asing. Hingga suatu sore, saat pulang dari pasar, ia melihat seorang wanita tua berbaju sederhana terjatuh di trotoar licin karena hujan rintik-rintik. Tanpa pikir panjang, Rani berlari membantunya. "Ibu, hati-hati, biar saya antar pulang," katanya, lembut. Wanita itu tersenyum tipis, terlihat lelah. Rani mengantarnya hingga ke gerbang rumah besar yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Tanpa tahu bahwa rumah itu adalah kediaman keluarga Malik, seorang pengusaha minyak sukses dan putra dari wanita yang baru saja ia tolong.
Beberapa hari setelah kejadian di trotoar, Rani kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mencuci baju majikan. Namun, hatinya tak bisa melupakan wajah wanita tua yang ia tolong. Ia terus bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa tinggal di rumah sebesar itu, tapi keluar sendirian tanpa pengawal? Pagi itu, saat sedang menjemur pakaian di halaman belakang, seorang pria paruh baya berpakaian Melayu rapi tiba-tiba muncul di gerbang, didampingi penjaga. Majikannya langsung keluar dengan wajah cemas. Majikan berbisik pada Rani, "Ini Tuan Malik, pengusaha besar. Jangan bicara sembarangan." Rani mengangguk, hatinya berdebar. Ia segera turun dari tangga jemuran dan berdiri dengan sopan, tangan di depan dada. "Malik," suara tenang, tajam tapi tidak galak. "Kamu bernama Rani?" Rani pelan tunduk. "Ya, Tuan. Saya Rani Malik." Mengamati wajahnya. "Kamu yang menolong ibuku waktu hujan?" Rani mengangguk pelan. Ia tak menyangka peristiwa kecil itu sampai ke telinga keluarga si wanita tua. "Rani, saya hanya tidak tega melihat beliau jatuh, Tuan. Siapapun pasti akan membantu." Malik tersenyum tipis. Ada sesuatu dalam ketulusan suara Rani yang menyentuh hatinya, sesuatu yang sudah lama hilang dari dunianya, yang penuh intrik bisnis dan kemunafikan. "Malik, ibuku menceritakan semuanya. Katanya, kamu tidak tahu siapa dia. Kamu tidak minta imbalan. Bahkan saat hujan, kamu tetap antar sampai depan rumah." Rani hanya menunduk. Ia tak tahu harus berkata apa. Tanpa diduga, Malik berbicara pada majikan Rani. "Saya ingin membawa Rani bekerja di rumah saya. Bukan sebagai pembantu biasa, sebagai pengasuh dan teman bagi ibu saya." Majikan Rani terkejut. Gaji yang ditawarkan Malik jauh lebih besar dari yang ia bayarkan. Setelah berdiskusi sebentar, akhirnya ia menyetujui. Beberapa jam kemudian, Rani sudah berada di mobil mewah menuju rumah Malik. Jantungnya berdebar kencang. Ia tak mengerti mengapa nasibnya tiba-tiba berubah. Rumah Malik ternyata megah namun tidak angkuh. Ada nuansa spiritual. Di setiap sudut tergantung ayat-ayat Al-Quran, mushola pribadi, dan taman yang asri. Di teras, wanita tua yang pernah ia tolong duduk memandang kolam ikan Ibu Sultanah, tersenyum saat melihat Rani. "Ah, kamu datang. Aku sudah menunggumu." Rani terharu. "Ibu, saya tidak menyangka bisa bertemu lagi. Ibu Sultanah Halah selalu punya cara untuk menyatukan orang-orang baik." Mulai hari itu, Rani tinggal di rumah Malik dengan status istimewa. Ia tidak disuruh mencuci atau menyapu. Tugasnya adalah menemani sang ibu, membacakan Al-Quran, berbincang, bahkan membantu senam ringan. Lama-kelamaan, Rani dan Ibu Sultanah menjadi dekat seperti ibu dan anak. Malik sering melihat mereka dari jauh. Ia terpesona bukan hanya pada kecantikan Rani, tapi pada kelembutan, hatinya, kesabarannya, dan keteguhan imannya. Dalam diam, hati seorang duda berusia 52 tahun yang pernah patah karena dikhianati istri pertamanya, mulai menemukan cahaya lagi. Suatu malam, saat hujan turun deras, Rani duduk di teras bersama Malik, menemani sang ibu yang tertidur pulas. "Malik, pelan. Kamu tahu, selama ini aku punya segalanya. Uang, mobil, rumah, kekuasaan. Tapi yang tidak pernah aku miliki adalah ketenangan." Rani menatapnya lembut. "Mungkin ketenangan tidak datang dari apa yang dimiliki, Tuan. Tapi dari apa yang kita syukuri." Malik tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa damai. Hari-hari di rumah Malik berlalu dengan damai. Rani mulai merasa nyaman, bukan karena kemewahan yang mengelilinginya, tapi karena suasana hati yang hangat dan penuh penghormatan. Ia tidak lagi dipanggil pembantu, melainkan Rani saja. Kadang bahkan Nak oleh Ibu Sultanah. Ia diberi kamar yang luas, dekat dengan kamar sang ibu.
lengkap dengan kamar mandi pribadi dan jendela yang menghadap ke taman bunga melati yang harum setiap pagi. Namun, meski hidupnya jauh lebih baik, Rani tidak pernah lupa asalnya. Setiap minggu, ia menulis surat untuk ibunya di desa, menceritakan hari-harinya, dan mengirim uang sebagian besar dari gajinya yang kini jauh lebih besar. Ia juga meminta agen untuk mengirim obat-obatan tertentu yang sulit didapat di desa. Kabar terakhir, ibunya mulai membaik. Cuci darah bisa dilakukan rutin. Harapan kembali menyala. Di sisi lain, hubungan Rani dan Malik perlahan tumbuh. Awalnya hanya percakapan ringan saat makan malam, atau saat menemani Ibu Sultanah berjalan-jalan di taman. Tapi lama-lama, mereka mulai saling membuka diri. Malik bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia membangun bisnis minyak dari nol, tentang pengkhianatan mantan istrinya yang kabur dengan rekan bisnisnya, tentang rasa kecewa yang membuatnya menutup hati selama lebih dari 10 tahun. Malik, suatu malam, duduk di teras bersama Rani. Aku pernah berjanji pada diriku sendiri, tidak akan pernah mencintai lagi, karena cinta itu rapuh, bisa dihancurkan oleh uang, nafsu, atau ambisi. Rani menatap bulan. Tapi mungkin, Tuan, cinta yang sebenarnya tidak rapuh. Yang rapuh itu manusianya. Kalau hatinya tulus, cinta itu bisa bertahan meski diuji. Malik menatap Rani lama. Dalam cahaya rembulan, wajahnya terlihat begitu damai, polos dan bersih dari kepalsuan. Malik, kamu berbeda, Rani. Kamu tidak takut padaku, meski tahu aku kaya. Kamu tidak meminta apa-apa. Kamu malah memberi tanpa diminta. Rani tersenyum tipis, karena saya percaya, apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Saya hanya ingin hidup dengan hati yang tenang. Hubungan mereka mulai menimbulkan komentar. Beberapa kerabat Malik datang berkunjung dan langsung mempertanyakan niatnya. Saudara perempuan Malik dengan nada sinis saat makan siang. Kakak serius mau dekati perempuan itu? Dia TKW, asal-usulnya dari desa, pendidikannya rendah. Apa kata orang, kalau kau menikahi seorang pembantu? Malik, tenang namun tegas. Aku tidak menikahi gelar atau latar belakang. Aku menikahi hati. Dan hati Rani lebih murni daripada banyak orang berpendidikan tinggi yang kulihat setiap hari. Ibu Sultanah pun angkat bicara. Aku sudah tua, tapi aku masih bisa melihat. Rani mencintaiku bukan karena aku ibu Malik, tapi karena aku manusia yang butuh kasih. Dia tulus. Kalau anakku tidak melihat itu, berarti dia belum sembuh dari lukanya. Tekanan dari keluarga membuat Rani gundah. Ia mulai menjaga jarak, takut menjadi sumber konflik. Ia kembali fokus merawat Ibu Sultanah, menghindari percakapan pribadi dengan Malik. Namun, suatu malam, saat hujan deras dan listrik padam, Ibu Sultanah tiba-tiba sesak napas. Rani panik, langsung memanggil Malik. Dengan sigap, Malik membawa ibunya ke rumah sakit, sementara Rani menemani di ambulans, memegang tangan sang ibu erat-erat. Di rumah sakit, dokter mengatakan Ibu Sultanah mengalami infeksi paru-paru ringan, membutuhkan rawat inap beberapa hari. Selama itu, Rani tidak pulang, tidur di kursi rumah sakit, bergantian menjaga dengan Malik. Di tengah malam yang sunyi, Malik melihat Rani tertidur sambil memegang tangan ibunya. Ia tersentuh. Ia menyelimuti Rani dengan jaketnya, lalu berbisik pelan, Malik, terima kasih. Kamu seperti malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan kami. Keesokan harinya, setelah Ibu Sultanah stabil, Malik mengajak Rani ke taman rumah sakit. Malik, aku tahu kamu menghindar, tapi aku juga tahu kamu merasakan hal yang sama. Aku tidak muda lagi. Usiaku hampir 2 kali lipat darimu. Tapi jika kamu mengizinkan, aku ingin mencintaimu dengan tulus. Aku ingin menjagamu, membahagiakanmu, dan membawamu pulang sebagai istriku. Rani terdiam. Air mata menggenang di matanya. Ia tidak menyangka perasaannya dibalas. Rani pelan gemetar. Saya takut, Tuan. Takut tidak bisa jadi istri yang layak. Takut nanti kamu menyesal.
Malikaku tidak akan menyesal mencintai orang yang membuat ibuku tersenyum setiap hari, yang membuat hatiku kembali berdetak, yang membuatku percaya pada cinta lagi. Rani menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya, setelah sekian lama, ia merasa dicintai. Beberapa hari kemudian, setelah Ibu Sultanah pulang, Malik meminta restu secara resmi. Ia menelepon desa, berbicara langsung dengan Ibu Rani, memperkenalkan dirinya dan meminta izin menikahi putrinya, Malik, dengan suara penuh hormat. Saya mungkin bukan laki-laki muda, tapi saya berjanji akan menjaga Rani seumur hidup. Dengan tulus, dengan kasih, dan dengan agama. Di ujung sana, Ibu Rani menangis haru. Kalau dia mencintaimu karena hatimu, bukan hartamu, aku restui. Pernikahan pun dipersiapkan. Sederhana, sesuai ajaran agama. Tapi penuh makna. Rani tidak menyangka, dari seorang TKW yang hidupnya penuh ketidakpastian, kini ia berdiri di ambang pernikahan dengan seorang pria yang mencintainya, bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena siapa dirinya. Dan di balik semua ini, ada satu kebenaran yang mulai menyatu dalam hati mereka. Cinta sejati bukan tentang usia, status, atau kekayaan, tapi tentang ketulusan yang mampu menembus tembok kemewahan dan prasangka. Hari pernikahan tiba. Langit Brunei berwarna jingga keemasan saat matahari terbenam. Di sebuah rumah ibadah sederhana, dekat kediaman Malik, akad nikah digelar secara khidmat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya keluarga terdekat, tetangga, dan Ibu Sultanah yang duduk di kursi roda, memegang tas kecil berisi doa. Di sampingnya, Rani berdiri dengan kebaya putih perak, selendang sutra Melayu, rambut dijepit bunga melati, sederhana, tapi memancarkan keanggunan yang alami. Malik tampil, gagah dengan baju Melayu hitam, sorban putih, wajahnya tenang namun penuh haru. Saat imam membacakan ijab kabul, suaranya bergetar pelan. Malik, dengan suara mantap. Saya terima nikah dan kawinnya Rani binti Surti dengan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai sebesar 1 dirham tunai. Rani menunduk, air mata mengalir, tanpa suara. Ia tidak menyangka hidupnya akan berubah sejauh ini. Dari seorang anak desa yang hidupnya dipenuhi ketakutan dan beban, kini ia resmi menjadi istri seorang pria yang mencintainya dengan tulus. Setelah akad, Malik mencium tangan Rani, lalu memakaikan cincin di jari manisnya. Kamu resmi menjadi bagian dari hidupku, selamanya. Malam harinya, suasana rumah tenang. Tamu telah pulang. Rani duduk di tepi ranjang kamar pengantin. Ruangan luas dengan hiasan kaligrafi, lampu temaram, dan aroma minyak wangi melati. Hatinya berdebar-debar. Ia gugup, cemas, dan takut. Bukan karena Malik, tapi karena ini adalah malam pertamanya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia hanya tahu cinta, bukan nafsu. Pintu kamar perlahan terbuka. Malik masuk, mengenakan baju, tidur sederhana, wajahnya teduh. Ia tidak langsung mendekat. Ia duduk di kursi di depan Rani, menatapnya lembut. Malik, kamu takut? Rani mengangguk pelan, masih menunduk. Rani, iya. Saya tidak pernah membayangkan akan sampai di sini. Saya takut tidak bisa membuat Tuan bahagia. Malik menggenggam tangannya. Aku bukan tuan bagimu lagi. Aku suamimu. Dan kebahagiaanku bukan karena apa yang akan terjadi malam ini, tapi karena kamu ada di sini, di sampingku, sebagai istriku. Ia menarik napas dalam. Aku tidak akan memaksamu. Aku tahu perbedaan usia kita besar. Aku tahu kamu mungkin butuh waktu. Tapi aku bersabar. Karena cinta yang tulus tidak terburu-buru. Ia tumbuh pelan, seperti bunga di musim semi. Rani menatap mata Malik. Di balik keriput dan rambut yang mulai memutih, ia melihat sesuatu yang sangat langka. Ketulusan, ketenangan, dan kasih yang dalam. Ia merasa aman. Perlahan Rani berdiri, lalu duduk di sampingnya. Saya ingin mencoba. Karena saya juga merasakan sesuatu.
Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu sukses, tapi karena kamu memperlakukan saya seperti manusia yang berharga. Malik tersenyum. Ia mengusap pipi Rani dengan punggung tangan, pelan, penuh hormat. Mereka berpelukan, bukan pelukan penuh nafsu, tapi pelukan dua jiwa yang telah melewati rasa sepi, luka dan keraguan. Kini akhirnya bertemu. Malik, aku tidak akan menyakitimu. Aku akan memandumu perlahan, kita akan belajar bersama. Malam itu, mereka tidak terburu-buru. Mereka saling bercerita, saling memahami. Malik mengajak Rani sholat Isya berjamaah, lalu membacakan doa pernikahan dari Al-Quran. Suasana penuh keharuan dan kehadiran Tuhan. Baru setelah doa selesai, mereka saling mendekat. Dengan penuh kesabaran dan kasih, Malik memperlakukan Rani seperti permata yang paling berharga. Setiap sentuhan, setiap kata, penuh penghormatan. Rani yang awalnya tegang, perlahan merasa nyaman, bahkan merasa dicintai lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Di tengah keintiman itu, Rani berbisik, "Terima kasih, karena kamu orang pertama yang benar-benar mencintaiku. Bukan karena apa yang bisa aku beri, tapi karena aku adalah aku." Malik mencium keningnya. "Dan aku bersyukur Tuhan mengirimkanmu lewat jalan yang tidak biasa. Karena kamu, aku kembali percaya pada cinta, pada kehidupan." Pagi tiba. Sinar matahari masuk perlahan dari celah tirai. Rani terbangun, masih di pelukan Malik. Ia tersenyum. Bukan karena kemewahan di sekitarnya, tapi karena hatinya akhirnya merasa lengkap. Dari balik jendela, Ibu Sultanah berdiri diam, memandang mereka dari kejauhan. Ia tersenyum, lalu berbisik pada pengawal. "Anakku, akhirnya menemukan cinta yang sebenarnya. Bukan dari dunia, tapi dari hati yang tulus." Hari itu, bukan hanya pernikahan yang terjadi, tapi penyembuhan. Bagi Rani yang selama ini hidup dalam keterbatasan, bagi Malik yang hatinya pernah beku, dan bagi dua jiwa yang dipertemukan bukan oleh kemewahan, tapi oleh kebaikan yang dimulai dari sebuah pertolongan kecil di tengah hujan. Pernikahan Rani dan Malik berjalan dengan damai di awal. Kehidupan mereka dipenuhi keharmonisan, saling menghormati, dan kasih yang tumbuh semakin dalam. Setiap pagi, mereka sholat subuh berjamaah di mushola rumah. Rani mulai belajar membaca Al-Quran dengan lebih serius, dibimbing Malik. Ia juga aktif membantu Ibu Sultanah, membacakan doa, memijat kakinya yang sering pegal, bahkan mengajaknya ke taman untuk menikmati sinar matahari pagi. Malik pun berubah. Ia yang dulu sibuk dengan rapat bisnis hingga larut malam, kini lebih sering pulang lebih awal. Ia tidak lagi hanya bicara tentang saham minyak atau kontrak internasional, tapi juga tentang nilai kehidupan, tentang rasa syukur, tentang bagaimana mencintai dengan tulus. Karyawannya terkejut melihat perubahan ini. "Tuan Malik jadi lebih tenang," kata salah satu manajer. "Tidak mudah marah, bahkan sering sedekah besar-besaran." Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Di luar rumah, megah yang damai. Dunia tidak sebaik itu. Kabar pernikahan Malik dengan seorang mantan TKW menyebar cepat, dari mulut ke mulut, dari media sosial hingga majalah sosialita Brunei. Banyak yang menertawakan. Pengusaha kaya menikahi pembantu? Gila, pasti dia kena sihir. Wanita itu pasti punya rencana ambil harta warisan. Tuduhan-tuduhan itu mulai masuk ke telinga keluarga besar Malik. Beberapa saudara merasa malu. Mereka khawatir reputasi keluarga ternoda. Salah satu sepupu Malik, Farhan, seorang pengacara kaya yang ambisius, datang berkunjung dengan wajah dingin. Farhan duduk di ruang tamu bicara keras. "Kak Malik, kamu serius menikahi perempuan itu? Dia tidak punya latar belakang, tidak punya pendidikan tinggi, bahkan paspornya hampir kadaluarsa. Apa kamu pikir dia mencintaimu? Atau dia hanya ingin uangmu?" Malik menatap Farhan tajam, tapi tetap tenang. "Aku tahu kamu iri karena hidupmu penuh kepalsuan. Tapi aku tidak perlu menjelaskan cintaku pada orang yang tidak pernah mengenal arti ketulusan." Farhan tertawa sinis. "Nanti kamu akan menyesal. Cinta tidak bisa mengisi rekening bank.
dan dia tidak akan setia saat kamu tua dan sakit. Percakapan itu membuat Rani gundah. Ia mendengar dari pelayan yang setia. Malam itu, ia menangis di kamar mandi. Ia tidak takut pada hinaan, tapi ia takut menjadi beban bagi Malik. Ia mulai merasa tidak layak. Rani berbisik sambil menatap cermin. Apa benar aku hanya dianggap perempuan murahan yang naik derajat? Apa cinta Malik hanya sementara? Keesokan harinya, Rani meminta izin pada Malik untuk pulang ke desa sebentar. Saya ingin menjenguk ibu. Sudah lama tidak bertemu. Malik mengizinkan, meski merasa ada yang mengganjal. Ia mencium kening Rani sebelum keberangkatan. Kamu selalu punya tempat di hatiku. Jangan pernah ragu. Di Jawa Timur, suasana desa tetap sama. Tapi kali ini, Rani datang bukan sebagai TKW yang pergi dengan tas kain. Ia datang dengan mobil mewah yang dikirim Malik, mengenakan baju modis, dan disambut seperti putri desa. Warga berkerumun, ingin tahu kisahnya. Ibunya sudah jauh lebih sehat, sudah bisa berjalan, bahkan ikut pengajian. Allah Maha Baik, nak. Aku lihat wajahmu bersinar. Apakah kamu bahagia? Rani mengangguk, tapi air matanya tumpah. Aku bahagia, Bu. Tapi orang-orang di sana membenciku. Mereka bilang aku hanya ingin uang Malik. Ibunya mengusap kepala Rani. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa pada dunia. Yang penting, kamu tahu siapa dirimu. Kalau kamu mencintainya dengan tulus, Tuhan akan lindungi kalian. Selama seminggu, Rani tinggal di desa, membantu warga, menyumbang untuk masjid, dan mengajar anak-anak membaca. Ia tidak pamer kekayaan, tapi justru rendah hati. Warga mulai menghormatinya bukan karena suaminya, tapi karena akhlaknya. Di Brunei, Malik merasa hampa tanpa Rani. Ia sibuk, tapi hatinya kosong. Ia membaca surat yang Rani tinggalkan. Aku pergi bukan karena takut, tapi untuk memastikan cintaku, bukan karena kemewahan. Aku ingin kembali sebagai istri yang tulus, bukan sebagai simbol keberuntungan. 3 minggu kemudian, Rani kembali. Saat turun dari pesawat, ia kaget melihat Malik berdiri di pintu kedatangan. Bukan dengan mobil mewah, tapi dengan baju sederhana, membawa bunga melati. Malikaku rindu. Bukan pada rumah ini, tapi pada senyummu, pada doamu di subuh hari, pada tawamu yang membuat ibu tertawa. Rani menangis, lalu memeluknya erat. Maafkan aku. Aku hanya ingin memastikan cintaku murni. Malik, cintamu sudah murni sejak kamu menolong ibuku di tengah hujan. Dunia boleh bicara apa saja, tapi aku tahu siapa kamu, dan aku bangga menjadi suamimu. Beberapa minggu setelah itu, terjadi kejutan besar. Farhan tertangkap korupsi dalam proyek minyak negara. Hartanya dibekukan, nama keluarga tercoreng. Di tengah skandal itu, Malik justru membantu membayar pengacara untuk Farhan, meski Farhan pernah memfitnahnya. Warga Brunei mulai mengagumi Malik, dan Rani, mereka melihatnya bukan lagi sebagai TKW naik haji, tapi sebagai perempuan yang membawa perubahan pada keluarga itu. Suatu sore, di taman rumah, Ibu Sultanah berkumpul dengan Rani dan Malik. Aku dulu jatuh karena sakit. Tapi kamu, Rani, mengangkatku bukan hanya secara fisik. Kamu angkat hatiku. Dan kamu, Malik, kembali menjadi anak yang aku kenal dulu. Penuh kasih. Mereka berpegangan tangan. Di langit, matahari terbenam perlahan. Kehidupan mereka jauh dari sempurna. Masih ada cobaan, masih ada cibiran. Tapi mereka telah belajar satu hal penting. Cinta yang tulus akan selalu menang melawan dugaan, waktu, dan prasangka. Setahun telah berlalu sejak pernikahan Rani dan Malik. Kehidupan mereka semakin kokoh, dibangun di atas fondasi saling percaya, doa, dan ketulusan. Rumah mereka bukan lagi sekadar istana megah, tapi rumah penuh cinta. Pagi hari selalu dimulai dengan suara azan dari speaker mushola pribadi, diikuti salat berjamaah. Rani kini aktif mengelola yayasan sosial milik Malik yang fokus pada bantuan kesehatan untuk pekerja migran dan keluarga miskin di Indonesia dan Brunei. Ia tidak hanya memberi uang, tapi turun langsung mengunjungi rumah sakit,
menemui TKW yang terlantar, bahkan membantu proses repatriasi. Malik bangga. Ia sering berkata pada rekan bisnisnya, "Istriku bukan hanya cantik, tapi hatinya lebih kaya dari semua minyak yang kumiliki." Namun, takdir sekali lagi menguji. Suatu malam, saat hujan lebat mengguyur Brunei, Malik tiba-tiba pingsan di ruang kerjanya. Rani yang sedang membaca Al-Quran di kamar segera berlari. Ia menemukan suaminya tergeletak di lantai, wajah pucat, napas tersengal. Rani, panik, berteriak, "Malik! Malik, tolong! Cepat panggil ambulans!" Dalam waktu singkat, Malik dilarikan ke rumah sakit elit di Bandar Sri Begawan. Dokter menyatakan ia mengalami serangan jantung ringan akibat tekanan darah tinggi dan stres kerja yang menumpuk selama bertahun-tahun. Butuh istirahat total, pengawasan ketat, dan rehabilitasi jantung selama minimal 3 bulan. Dokter, kepada Rani, faktor usia dan riwayat keluarga memperburuk kondisi. Dia harus berhenti bekerja dulu. Dan butuh dukungan emosional yang kuat. Stres bisa memicu serangan kedua, yang mungkin tidak selamat. Rani mengangguk, wajahnya pucat. Ia duduk di samping ranjang Malik yang masih terbaring lemah. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. "Rani," berbisik, "aku janji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan menjagamu, seperti kamu dulu menjagaku." Namun, ujian tidak berhenti di situ. Kabar tentang kondisi Malik menyebar cepat di dunia. Bisnis. Saham perusahaannya anjlok. Beberapa direksi mulai mengkhianati, mengalihkan aset ke perusahaan lain. Yang paling menyakitkan, salah satu teman lama Malik, seorang pengusaha yang pernah ia selamatkan dari kebangkrutan, tiba-tiba menggugat hak warisan atas bisnis keluarga dengan dalih Malik sudah tidak mampu lagi mengelola media sosial kembali. Ramai, "Lihat, begitu suaminya sakit, si TKW pasti akan pergi." Wanita itu hanya menunggu dia mati untuk ambil harta. Cinta? Itu hanya sandiwara sampai uangnya aman. Rani membaca semua itu. Hatinya teriris, tapi alih-alih marah, ia memilih diam. Ia fokus pada Malik. Ia tidur di kursi rumah sakit. Setiap malam, memijat kakinya yang bengkak, membacakan doa, bahkan menyanyikan lagu-lagu Jawa yang pernah dinyanyikan ibunya dulu. Ia tidak pernah meminta uang, tidak pernah bicara soal bisnis. Ia hanya ingin suaminya sembuh. Suatu hari, saat Malik mulai bisa duduk, ia melihat Rani tertidur lelap di kursi, wajahnya letih, baju kusut. Ia tersentuh. "Malik," pelan, hampir berbisik, "aku selalu takut kalau cintaku tidak akan pernah dibalas. Tapi kamu membuktikan bahwa cinta sejati itu ada. Bahkan saat aku terbaring tak berdaya, kamu tetap di sini." Rani terbangun, tersenyum. "Aku menikahimu bukan karena kesehatanmu, bukan karena hartamu. Aku menikahimu karena hatimu, dan hatimu masih berdetak. Itu yang penting." Beberapa minggu kemudian, Malik dipindahkan ke rumah untuk rehabilitasi. Rani menjadi perawat, teman, dan penjaga hatinya. Ia yang dulunya takut pada dunia Malik, kini berani menghadapi rapat virtual dengan direksi, menegaskan bahwa suaminya masih pemilik sah, dan bahwa yayasan sosial tidak boleh dihentikan. Di tengah semua itu, Ibu Malik jatuh sakit lagi. Kali ini lebih parah, infeksi ginjal. Rani tidak ragu. Ia mengatur semua proses medis, bahkan meminta dokter terbaik dari Singapura. Ia tidak pernah membedakan antara ibu kandung dan ibu mertua. Baginya, mereka sama, wanita yang harus dihormati dan disayangi. Ketulusan Rani akhirnya menyentuh hati banyak orang. Wartawan yang dulu mencibir, kini menulis artikel. Rani, dari TKW menjadi ikon kesetiaan dan kemanusiaan. Foto Rani memegang tangan Malik di rumah sakit menjadi viral. Banyak pekerja migran di seluruh Asia mengirim pesan. "Terima kasih Mbak Rani, kamu memberi kami harapan." 3 bulan kemudian, Malik dinyatakan pulih. Dokter kagum. "Pemulihanmu luar biasa. Mungkin karena hatimu akhirnya menemukan ketenangan." Hari pertama Malik kembali ke kantor, ia tidak langsung masuk ke ruang rapat. Ia mengajak Rani ke masjid,
perusahaan. Di sana, di hadapan karyawan, ia berdiri tegak, memegang tangan Rani Malik. Suara bergetar. Saya pernah berpikir kekuatan adalah uang, jabatan, atau pengaruh. Tapi saya salah. Kekuatan sejati adalah cinta. Dan cinta itu ada di samping saya. Seorang perempuan dari desa kecil di Jawa Timur, yang tidak pernah meninggalkan saya, bahkan saat dunia menyerang. Ia menoleh ke Rani. Terima kasih karena menjadi cahaya di saat aku berada di kegelapan terdalam. Aku mencintaimu, bukan sebagai istri pengusaha, tapi sebagai jiwa yang menyelamatkanku. Rani menangis, tapi kali ini, air matanya bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Bahwa cintanya, kesetiaannya, dan ketulusannya akhirnya diakui, bukan hanya oleh satu orang tapi oleh dunia. Malam itu, di teras rumah mereka duduk berdua. Ibu Malik sudah tidur. Langit penuh bintang. Rani, kamu tahu, waktu aku pertama kali datang ke Brunei, aku hanya ingin uang. Tapi Tuhan memberiku lebih dari itu. Ia memberiku cinta, keluarga, dan arti hidup. Malik dan aku, yang dulu menutup hati, kini belajar mencintai lagi karena kamu. Karena kamu, aku tidak takut tua. Karena kamu, aku tidak takut mati. Asal kamu ada di sampingku, aku siap menghadapi apapun. Mereka berpelukan. Angin malam berhembus lembut. Di kejauhan, azan Isya berkumandang. Dunia mungkin keras. Tapi di hati, dua manusia yang berbeda usia, latar belakang, dan nasib, tumbuh sebuah cinta yang tak bisa diukur dengan harta. Cinta yang lahir dari kebaikan kecil di tengah hujan, dan tumbuh menjadi pohon rindang yang melindungi banyak orang. 5 tahun telah berlalu sejak hari Rani menolong seorang ibu tua di trotoar Brunei. Kini, nama Rani Malik tidak hanya dikenal sebagai istri seorang taipan minyak, tetapi sebagai simbol harapan, ketulusan, dan kekuatan perempuan dari akar rumput. Yayasan Cahaya Kasih Rani, yang awalnya hanya program kecil bantuan kesehatan untuk TKW, kini berkembang menjadi lembaga internasional yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Filipina. Setiap bulan, ratusan pekerja, migran mendapat bantuan medis, hukum, bahkan pelatihan keterampilan untuk kembali mandiri di kampung halaman. Rani tidak pernah berhenti merawat Malik, meski kini ia sudah pensiun dari dunia bisnis. Suaminya memilih hidup sederhana, menghabiskan waktu mengajar di pesantren kecil milik keluarga, menulis buku tentang etika bisnis berbasis nilai Islam, dan membangun masjid-masjid di daerah terpencil. Ia tidak lagi duduk di balik meja kayu, besar, tapi di bawah pohon rindang, mengajar anak-anak muda tentang pentingnya integritas. Namun, takdir sekali lagi mengetuk pintu. Di musim gugur tahun ke-5, Malik mulai sering batuk. Awalnya dianggap karena perubahan cuaca, tapi setelah pemeriksaan menyeluruh, dokter memberi kabar yang menghancurkan, kanker paru stadium akhir. Di ruang konsultasi yang sunyi, Rani duduk, memegang tangan Malik, matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap suaminya, mencari kekuatan dari tatapan yang selama ini selalu menenangkannya. Dokter kita bisa coba kemoterapi, tapi kondisi tubuhnya lemah. Mungkin hanya tersisa 6 bulan. Atau lebih cepat. Malik mengangguk pelan. Saya siap, Dok. Tapi tolong, jangan sembunyikan apapun dari istri saya. Dia adalah tulang punggung saya. Di perjalanan pulang, mobil sunyi. Hujan turun rintik-rintik. Rani akhirnya pecah. Rani bergetar. Kenapa? Kenapa kamu harus pergi? Kita baru saja mulai hidup tenang. Aku belum siap kehilangan kamu. Malik menatapnya, lalu mengusap air matanya dengan jemari yang mulai kurus. Aku juga belum siap kehilanganmu, sayang. Tapi Tuhan punya rencana. Mungkin aku hanya dipinjam untuk menyelamatkan hatimu dari kesedihan, dan kamu dipinjam untuk menyelamatkan hatiku dari kebencian. Rani menangis di dadanya. Malik memeluknya erat, pelukan terakhir yang penuh doa. Sejak hari itu Rani berubah. Ia tidak lagi hanya istri yang merawat, tapi pejuang yang tidak menyerah. Ia membawa Malik ke Singapura, ke Jerman, bahkan ke Turki untuk pengobatan alternatif. Ia belajar tentang nutrisi, terapi spiritual, dan meditasi.
Ia tidak peduli pada biaya. Ia hanya ingin waktu untuk terus bersama. Namun, Malik semakin lemah. Ia tidak bisa berjalan sendiri, suaranya serak, tapi hatinya tetap kuat. Di tengah sakitnya, ia menulis surat untuk Rani. Surat yang ia titipkan pada Ibu Sultanah. Surat Malik, dibacakan narator. Untuk Rani, cahaya hidupku. Jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tidak di sampingmu. Tapi percayalah, aku selalu bersamamu. Aku bersyukur Tuhan mengirimmu bukan saat aku kaya, tapi saat aku patah. Kau mengajarkanku bahwa cinta bukan tentang umur, bukan tentang harta, tapi tentang kehadiran. Aku tidak takut mati, karena aku tahu kau akan melanjutkan mimpi kita. Jagalah, Ibu. Bantu orang-orang yang terlantar. Dan jangan pernah berhenti mencintai. Aku mencintaimu, dari detak jantung pertamaku hingga hembusan napasku yang terakhir. Beberapa minggu kemudian, di tengah malam yang tenang, Malik menghembuskan napas terakhir di pelukan Rani. Ia pergi dengan wajah damai. Setelah membaca surah Yasin dan mengucap kalimat syahadat, dunia berduka. Media internasional memberitakan, Malik Al-Bakri meninggal, dunia kehilangan Taipan dengan hati emas. Tapi yang paling menyentuh adalah foto Rani memeluk peti jenazah, mengenakan cadar hitam, wajahnya basah oleh air mata, tapi kepala tegak. Ia bukan hanya istri yang setia, ia adalah warisan terbesarnya. Setelah masa berkabung, Rani tidak menghilang. Ia kembali bekerja, lebih kuat dari sebelumnya. Ia meluncurkan program baru, Rumah Pemulihan Malik, tempat para TKW yang trauma bisa pulih secara fisik dan mental. Ia juga mendirikan sekolah vokasi di desa asalnya, Sumbermulyo, agar anak-anak perempuan tidak harus pergi jauh hanya untuk mencari kehidupan yang layak. Ibu Sultanah, yang kini sudah 70-an, hidup bersamanya. Setiap malam mereka sholat tarawih bersama, membaca surah Yasin, lalu bercerita tentang Malik. Ibu, Sultanah anakku pergi, tapi cintanya hidup lewat kamu. Kamu adalah anugerah yang tidak pernah kami duga. Suatu hari, Rani menerima surat dari seorang perempuan muda di Aceh. Isinya, saya TKW yang dulu dipulangkan karena dianiaya. Saya ingin bunuh diri. Tapi saya lihat wajah Mbak Rani di TV. Saya baca kisahmu. Sekarang saya belajar menjahit di rumah pemulihan. Saya mau seperti kamu, kuat, tulus, dan penuh kasih. Rani menangis membaca surat itu. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu cinta Malik tidak mati. Ia hidup dalam setiap langkah yang ia ambil, dalam setiap jiwa yang disentuhnya. Di akhir cerita, Rani berdiri di taman rumah mereka, memandang kursi kosong tempat Malik biasa duduk. Ia meletakkan secangkir teh hangat di sampingnya. Kebiasaan lama mereka. Rani berbisik, aku masih bicara padamu setiap hari, karena aku tahu kamu mendengar. Terima kasih telah mengubah hidupku. Aku akan terus hidup untukmu, untuk kita. Angin berhembus, daun-daun bergoyang. Di langit awan membentuk-bentuk seperti senyuman, seolah Malik menjawab dari alam sana.